Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Wa qala aydan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlaq. Wa qala aydan, innama ana ar-rahmatul muhdah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita muliakan bersama, yang senantiasa kita doakan keluarga besar daripada almarhum wal maghfurlah Syekh Al-Arif Billah Mama Ahmad Sukanta rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu anhu. Semoga Ummi dan anak-anak almarhum semuanya berada dalam pemeliharaan Allah fi hifzihi wa riayatihi wa kanafihi wa himayatihi wa inayatihi zahirihim wa batinihim ukhrahum dunyahum wa ukhrahum. Yang dimuliakan Abah Entus Kiai Muktafi Kazim Habib Muhammad Al-Habsyi, para alim, para kiai, para ulama, tanpa mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir, tidak menyebut satu persatu, baik yang ada di atas panggung ini dan yang berada di tengah para hadirin, para tokoh masyarakat, sepuh dan keluarga besar Thariqatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Kaduparasi, yang insya Allah kita senantiasa di dalam ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi himmah aliyah, semangat yang tinggi untuk tetap menyelenggarakan haul daripada guru kita Syekh Al-Arif Billah Kiai Mama Ahmad Sukanta yang ke-7. Kita masih teringat dan terbayang ketika beliau bersama kita dalam acara-acara haul dan maulid, di mana sebuah majelis apabila hadir di dalamnya seorang yang hatinya senantiasa mengingat Allah, zakir ilallah, maka ruang waktu dan tempat serta yang hadir
di ruangan itu, di tempat itu, maghfuruh, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat madad serta nafahat ke dalam jiwa dan rohani kita. Namun dengan hub kita sepeninggalan beliau, ulama masyayikh minas sufiyin menyelenggarakan sebuah haul, adalah satu istilah baru di abad terakhir ini di tengah-tengah umat Nusantara, umat Islam di Indonesia dan di negara-negara tetangga kita Asia Tenggara. Ada penyelenggaraan haul, di mana jika perayaan Maulid adalah merayakan kelahiran, tetapi para pewarisnya, para ulama menyelenggarakan Yaumu Wafatih. Artinya bahwa setelah Nabi lahir masih ada pelanjutnya, maka hari wafatnya kita hidupkan agar tetap Nur Muhammadi itu hidup, tidak mati. Adalah satu ijtihad yang agung daripada ulama terdahulu kita menyelenggarakan haul. Karena nama haul, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dunia Arab tidak ada istilah haul. Penyelenggaraannya ada seperti ini, namanya tetap Maulid. Namun sejak akhir 1800 ulama dari Yaman yang memberikan istilah haul, dan akhirnya terus kita gunakan istilah itu untuk menyelenggarakan wafatnya guru rohani kita agar tetap hidup meskipun jasadnya sudah terkubur. Maka dengan harapan itu akan lahir generasi-generasi selanjutnya yang membawa Nur Muhammadi itu, yang membawa hakikat yang telah diwariskan turun-temurun oleh para ulama. Adapun tarekat adalah sebuah madrasah. Sedikit dalam kesempatan ini kita ingin bersama-sama kembali memahami istilah-istilah di dalam tasawuf yang mengekalkan dan yang menetapkan adanya madrasah tasawuf dan disebut thariqah. Itu adalah sejak Sultanul Aulia wal Arifin Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu arda. Di tangan beliaulah sampai hari ini seluruh tarekat apapun namanya, manhajnya di dalam tarekat itu tidak dirubah. Tidak ada mujtahid dalam tasawuf yang merubah sistem atau manhaj di dalam sebuah tarekat sejak ditetapkannya oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mengenal di dalam tarekat ada tiga istilah: takhalli, tahalli, dan tajalli. Atau istilah lain at-tazkiyah, wat-tasfiyah, wat-taraqqi. Atau ada lagi istilah lain at-tatakhur, wat-takhalluq, wat-tahaqquq. Dan ada istilah yang umum at-taqwa, wal-istiqamah, wal-fana. Tiga marhalah itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditetapkan. Tak ubahnya seperti kelas. Meskipun
aurad di setiap tarekat itu berbeda-beda, tapi tetap yang dicapainya atau marhalahnya adalah 3 tersebut. Di zaman sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama sufi itu hanya melakukan tarqiyah atau sebagai guru untuk fana, untuk mendapatkan syuhud dan ma'rifah, atau taraqi atau tahakkuk. Adapun 2 marhalah sebelumnya dulu dilakukan oleh semua ulama. Contoh di zaman Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sufi. Beliau punya 2 murid. Yang pertama Al-Imam Abu Yusuf, yang kedua Al-Imam Daud At-Tai. 2 orang ini belajar di tangan Al-Imam Abu Hanifah dan mendapatkan ta'lim, pengajaran ilmu, dan juga tazkiyah, pembersihan jiwa, bahkan tasfiyah. Al-Imam Abu Hanifah telah memberikan aurat zikir kepada Syekh Daud At-Tai. Namun kapasitas Al-Imam Ibn Taimiyah tidak sampai kepada taraqi, karena mungkin tingkat wilayah seseorang sama, tapi izin untuk taraqi, mewarisi agar murid itu syuhud dan ma'rifat, tidak semuanya mendapatkan izin itu dari gurunya. Orang boleh diizin membaiat orang lain dari gurunya, tapi belum tentu ada izin untuk membuat murid itu ma'rifat dan syuhud. Dahulu tazkiyah dan tasfiyah ini atau takhalli dan tahalli ini ada di madrasah-madrasah ilmu dan ta'lim. Setiap guru ulama mengajarkan ilmu sekaligus juga mensucikan jiwanya. Namun ketika sudah sampai ke tingkat tasfiyah atau tahalli, ketika seorang ulama itu tidak ada izin untuk marhalah taraqi, maka diserahkan kepada mursyidin. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah An-Nu'man ketika selesai mengajarkan ilmu dan juga mentazkiyah serta mentasfiyah, maka beliau memilih siapakah yang patut untuk terus nyambung ke tarqiyah. Di antara 2 murid utamanya Al-Imam Abu Yusuf dan Imam Daud At-Tai, atas firasat Imam Abu Hanifah memerintahkan Imam Daud At-Tai untuk datang ke Al-Imam Habibil Ajami. Idhab ilaihi hana waktu fanaik wa waktul amal. Pergilah ke Imam Habib atau Hubaib Al-Ajami, tiba waktunya untukmu untuk amal dan fana. Maka sejak saat itu, tarekat itu, ketika dari Sidna Ali ke Sidna Al-Hasan Al-Basri, kemudian ke Imam Hubaibil Ajami, kemudian ke Imam Daud At-Tai, kemudian ke Sidna Al-Ma'ruf Al-Karhi, dan Imam Sari As-Saqati, kemudian Imam Junaidil Baghdadi, dan seterusnya. Maka pada abad keempat, dalam dunia fikih pun mulai terjadi ikhtilaf syadid bainal mazahib, dan juga mulai ada hasad bainal faqih was sufi. Maka ada keterpisahan di mana madrasah taklim, madrasah ilmu, ngaji, pondok kalau istilah sekarang, tidak ada tazkiyah dan tidak ada tasfiyah. Lahirlah ulama-ulama yang alim dan beramal tapi tidak arif billah. Diakhiri dengan Imam Al-Ghazali. Beliau telah mencapai mutafannin seluruh ulum syar'iyyah wal ulumul aqliyah.
Beliau seorang mujtahid mutlak dari ahli sunnah wal jamaah dan mazhab al-imam Syafi'i. Ilmu akidah kita sanadnya mesti nyambung ke Imam Al-Junaidi. Fikih Syafi'i kita sanadnya mesti nyambung ke Imam Al-Junaidi. Tidak ada di zaman Imam Al-Ghazali, maksud saya. Ya. Tidak ada di zaman Al-Imam Al-Ghazali ulama yang lebih hebat dari dia. Karena telinga beliau tidak boleh mendengar ada orang alim, beliau akan datang untuk dialog, untuk memastikan siapa yang paling alim. Maka di zamannya beliau digelari Hujjatul Islam, pembicara Islam. Dan beliau telah mencapai mujtahid mutlak sebenarnya. Namun di tengah ketinggian ilmu dan amalnya, beliau mengalami kekeringan suhud dan ma'rifat. Maka dan seterusnya, dalam kondisi ilmunya tinggi, amalnya tinggi, beliau datang ke ulama sufi dan hanya mengambil taraqi saja untuk syuhud. Maka sejak saat itu kita mendengar cerita bahwa ketika Imam Al-Ghazali meninggalkan madrasahnya, maka di bulan atau di hari yang sama, Al-Imam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk ke Baghdad. Imam Al-Ghazali keluar dari Baghdad, pergi ke Palestina, diperintahkan untuk khalwah oleh gurunya, yaitu Syekh Al-Imam Yusufun Nasaj. Maka di akhir perjalanan taraqi, Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Maka di saat Sultanul Aulia Al-Imam Syekh Abdul Qadir dewasa dan mencapai ulama dan menjadi seorang faqih, beliau kagum dengan Ihya Ulumuddin. Kemudian ketika beliau diangkat menjadi khalifah oleh gurunya sekaligus irsyad, maka diubahlah di tangan beliau madrasah tasawuf itu, dimana sebelum itu seorang mursyid hanya menangani taraqi, sedangkan tazkiyah dan tasfiyah ditangani oleh ulama-ulama ketika mengajar ilmu. Tetapi oleh Syekh Abdul Qadir, karena madrasah-madrasah ilmu sudah tidak ada tazkiyah, orang belajar ya, sudah untuk mencari kedudukan, orang belajar sudah untuk mencari dunia. Bahkan pada saat itu timbulnya para pengaku-ngaku sebagai mursyid tarikat. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengubah, di tangannya lah dimasukkan tazkiyah dan tasfiyah ke dalam madrasah tasawuf. Oleh karena itu kita dalam manaqib Syekh Abdul Qadir selalu membaca bahwa beliau mengajarkan 13 ilmu. Malam tertentu membaca hadis, membaca tafsir, membaca fikih. Salah satu muridnya Al-Imam Ibn Qudamah, seorang faqih Hambali. Di muqaddimah kitabnya beliau bercerita bahwa tafaqqahtu, aku belajar ilmu semuanya dari tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa akhadtul khirqata anhu. Khirqah itu adalah sebuah simbol bai'ah, dan aku berbaiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka di zaman Sidi Abdul Qadir, taklim, tazkiyah, tasfiyah, tarkiyah ada dalam madrasah tariqat dan tasawuf. Lahirlah dari madrasah Al-Qadiriyah para ulama yang alim dan juga arif. Itu sebab manaqibnya dibaca oleh kita, bahkan menjadi wirid, karena sejarah beliau sangat penting bagi kehidupan umat Islam, ilman wa amalan, aqlan wa ruhan.
Dan kemudian di akhir zaman ini ulama juga terus berijtihad, maka mulai ada seorang murabbi mengizinkan muridnya untuk memberikan talqin, karena mungkin jumlah semakin besar, jarak jauh, maka agar bersambung maka ada penyambung tangannya, seorang yang diizinkan atau beberapa orang yang diizinkan untuk mentalqin zikir, yaitu melakukan tazkiyah, melakukan tasfiyah. Adapun melakukan tarqiyah, irsyad, itu hanya dapat dilakukan oleh al-mursyidul kamil, al-mursyidul kamil. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin muslimin muslimat, ketika kita melihat sejarah di Nusantara ini, kita teringat dengan al-auliya utis ahwali songo. Dulu tarekat mereka adalah Satariyah. Kita mendengar bahwa Kanjeng Sinuwun Maulana Syarif Hidayatullah, beliau adalah Satariyah dan tabarruk Syaziliyah dan juga wal Qadiriyah. Namun ringkasnya, datanglah penjajahan demi penjajahan, maka generasi itu hilang. Muncullah di abad 1800, yaitu awal abad 19, generasi-generasi baru yang memang sanad torekotnya tidak bersambung kepada leluhurnya Wali Songo, dan karena mengalami keterputusan, diganggu oleh penjajahan, maka kemudian dia menyambungkan sanad tarekat ke Mekah. Maka kemudian muncullah pada abad 19 dan sampai hari ini At-Tariqatul Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yang silsilahnya tidak sampai ke Wali Songo. Nabi pun bersabda bahwa setiap abad ada pembaharu. Namun yang perlu kita pahami bahwa tarekat itu muta'addidah, banyak, wal haqiqatu wahidah, hakikat itu satu. Bahwa yang memasukkan ruhani, nur ke dalam ruhani, ke dalam jiwa hamba adalah Allah. Oleh karena itu orang-orang sufi menyebut maqamat ruhiyah yang ada dalam jiwanya dengan nama Nur Muhammadi, karena mereka adalah pewaris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perumpamaan, nur itu tunggal, hakikat itu tunggal, marifat itu tunggal, syuhud itu tunggal. Namun Allah memberikannya kepada kotak tubuh berbeda-beda. Mungkin satu zaman ada sekian aulia, atau di tempat yang berbeda, atau di zaman yang berbeda terdapat para aulia. Di abad itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian di abad berikutnya ada Ahmad Ar-Rifai, ada Abul Hasan Syazili, ada Bahauddin Naqsabandi, ada Ahmad Ad-Dasuqi, ada Ahmad Al-Badawi, ada Ibrahim Ad-Dasuqi dan lain sebagainya. Tubuhnya berbeda-beda dan banyak lagi nama. Ada Ahmad Tijani, tetapi tetap hakikatnya satu, sama. Maka ada ungkapan, iza saykhuka abuk wal masyayikh a'mamuk. Jika guru itu umpama bapakmu, maka para masyayikh yang lain itu adalah mamang-mamangmu, paman-pamanmu.
Kita menyangka bahwa apabila seorang aulia wafat tidak ada gantinya. Tidak. Ya. Tidak demikian. Mesti ada gantinya. Mungkin bukan dari tarekat yang sama, atau mungkin di kelak akan ada nama tarekat baru, tapi hakikat itu tidak berubah satu. Itu sebab orang sufi menyebutnya Nur Muhammadi, bukan Nur Qadiri, bukan Nur Syazili. Tubuh itu hanyalah kotak tempat Nurullah, Nur Ilahi, Nur Muhammadi. Dan hanya Allah lah yang memberikan, dan sebagai Al-Murabbil Haqiqi. Kita sering berpikir, oh zaman ini sekarang sudah tidak mungkin ada wali. Nah, tidak demikian. Apakah Allah tidak mampu untuk menurunkan nurnya karena zaman sekarang banyak maksiat? Ini sebuah pemahaman yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pemahaman manusia terhadap agama ini yang berbeda. Itu yang membuat mereka tidak mengerti. Bahkan sejak zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kecenderungan orang belajar agama, ilmu kemudian amal. Memang dalam tulisan adalah al-ilmu ra'sul amal. Al-ilmu matbu'un wal amalu tabi'un. Betul. Tapi untuk beramal tidak cukup dengan ilmu, karena agama ini bukan dibebankan kepada zahir, tetapi agama ini hidayah kepada rohani. Kalau kita bertanya kepada diri kita, pertanyaannya bukan man anta, tetapi ma anta. Kamu itu yang mana? Apa kamu itu? Apakah jasad ini? Apakah ruh? Mungkin orang-orang yang materialistik, dia menganggap bahwa manusia ini tubuh, makan, minum, senang, selesai. Bahkan mereka para kufar tidak percaya adanya hari akhirat. Tetapi bagi kita orang Islam, bahwa hakikat manusia itu adalah ruh, bukan jasad. Jasad hanya bungkus. Ibadah ini, zikir ini hanya dapat dilakukan oleh ruh. Kalau hanya tubuh, maka akan taklif. Itu sebab syariat dikatakan taklifus syar'i kepada tubuh ini, tapi tidak kepada ruh. Maka dalam istilah tasawuf mereka yang ruhnya sempurna, mereka disebut sukutut taklif, yakni sukutut ta'ab. Bukan kemudian orang yang sampai kepada Allah tidak perlu sholat, tidak. Itu juga pemahaman yang salah. Orang kalau sudah zikir Allah, sudah, ya karena udah sampai. Umpamanya orang naik ke atas, syariat hanya tangga, kalau sudah sampai tangganya ditendang. La hada zindiq wala tuqbal taubatuh. Tidak diterima taubatnya, wa huwa jahil murakkab. Ya, tidak demikian. Justru tarekat ini adalah jalan untuk beramal yang sahih dan shadiq.